Benarkah R, anak dari artis D, itu jujur, polos, atau pembohong? Nah, saya akan jawab pertanyaan ini menggunakan ilmu Nitya diri. Itu ilmu rahasia untuk menganalisa sisi dalam manusia. Untuk menyamakan frekuensi dan energi, silakan fokuskan mata kalian ke tombol hati ya. Lalu tekan sampai warnanya merah dan follow akun ini sekarang. Jika video ini menarik, silakan kalian share dan repost feed ini di akunmu ya, agar semakin banyak orang tahu seperti yang kamu tahu. Apakah dia orangnya jujur, polos, atau pembohong? Nah, ini sebenarnya boleh bilang 60-40. Jujur polosnya hanya 40%. Oke, sekarang kita analisa R ini ya. Ini punya nama 3 suku kata ya. Nah, ini menariknya, ini triple R ya. Saya tidak menyebutkan nama lengkap yang sesungguhnya ya, tapi saya akan ungkap ya makna dari namanya dia ini. Jadi namanya seseorang yang ditakdirkan membawa kejelasan dan kekayaan melalui rezeki yang merupakan anugerah tertinggi dengan warisan keteguhan dan keindahan. Nah, ini makna dari 3 suku kata yang dimiliki oleh anak ini. Dan anak ini adalah anak dari artis D. Kalau kita konversi dalam ilmu numerik dan ilmu Nitya diri, ini dari 3 suku kata ini, maka akan muncul angka 11 ya. Ini adalah master number. Kalau saya analisa dari angka inti master 11 ini, maka saya ngeliat life path number ini adalah 9 ya. Jadi karakter ini sebenarnya adalah humanis, pengasih, punya misi besar, tapi rentan ya merasa kehilangan. Dari expression numbernya ini cenderung orangnya idealis ya, tertarik pada isu kemanusiaan, seni, dan juga spiritualitas. Dan saya bisa ngecek nih dorongan batin itu pengen kekuasaan ya, pengakuan dan juga kendali atas nasibnya sendiri. Ini kalau saya telah lebih dalam, ini ada pola unik ya. Ini dominasi angka 8, yaitu kekuatan, otoritas, dan materi. Dan master number 11. Ini adalah visi, spiritualitas, dan juga intuisi tinggi. Nah, ini menyebabkan konflik batin ya, antara idealisme dan keinginan akan kekuasaan. Kalau saya analisa dari watak dan karakternya, ini saya ngeliat R ini orangnya visioner ya, karena dari angkanya ini master number 11, jadi punya intuisi kuat ya, terus bisa ngebaca peluang yang tersembunyi. Dan orangnya sebenarnya ambisius ya, dan tegas ya. Ini dilihat dari angka 8 ya. Jadi dia memiliki kemauan keras ya, dan tahu cara mencapai tujuan. Dan ini tipe orang yang karismatik ya, gabungan angka 8 dan 9. Ini punya daya pikat alami ya, dan bisa mempengaruhi orang lain. Orang juga peduli nih, angka 9. Ada sisi empati yang dalam, terutama terhadap ketidakadilan. Nah, pertanyaannya, apakah dia jujur, atau dia pembohong, atau manipulatif? Nah, ini menarik ya. Karena saya ngebaca angka 8 yang kuat ya, dan 11 yang peka ya. Ini bisa menciptakan kecerdasan strategis yang sangat tinggi. Ini bukan berarti pembohong ya, tapi mampu menyusun narasi dan taktik ya, untuk mencapai tujuan. Nah, ini menggunakan pengaruh emosional untuk memanipulasi simpati. Jadi angka 11 ini adalah angka kebenaran tinggi, tapi angka 8 bisa sangat pragmatis. Jadi kejujurannya itu bersifat situasional. Dia akan jujur ya, selama sejalan dengan tujuannya, dan bisa sangat transparan di satu hal, tapi menyimpan rapat hal lain. Dan ini cenderung kompleks ya, dan sulit untuk ditebak. Di luar terlihat kuat, di dalam ada sensitivitas yang tinggi dan kerinduan untuk berarti, dan ini mungkin memiliki persona publik yang berbeda dengan diri privatnya. Nah, sehingga pada saat dia tampil di TV atau di medsos, ini memiliki daya tarik alami. Nah, ini menarik nih, di usia 20-32 ini dominan angka 8 ya. Jadi dia fokus sama pembuktian diri, kemandirian materi, dan membangun otoritas ya. Nah, ini yang Anda lihat ya, ketika di TV atau di medsos, dia tampil seperti percaya diri ya,
Dan ini dia bisa mengkondisikannya melalui gesturnya dan melalui komunikasinya yang menarik simpati publik. Ya. Walaupun ya ini tidak murni, dia aslinya seperti itu. Terutama yang ada di alam bawah sadarnya. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah dia orangnya jujur, polos, atau pembohong? Nah, ini sebenarnya boleh bilang 60-40. Jujur polosnya hanya 40%. Ini sesuai dengan tujuan dia. Jadi, jangan terlalu termakan ya oleh tampilan di luar. Harus ditelah juga sisi dalamnya. Bagaimana mengetahuinya? Ya, salah satunya menggunakan ilmu Niteni Senatiri. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui sisi dalam pasangannya, atau mungkin mitra bisnis, atau lawan politiknya, atau siapapun ya, yang ingin Anda analisa sisi dalam yang belum pernah diungkap oleh siapapun, karena ini sifatnya confidential. Jadi silakan Anda hubungi admin kami ya. Nomor WA-nya ada di bio TikTok saya. Jadi kalau kamu butuh ini, silakan. Ini berbayar ya, tidak gratisan. Kalau punya budgetnya, silakan hubungi admin sekarang.